Selamat datang di Quality Goldfish milik Korenza, yang katanya atlet apa kok? Taekwondo. Atlet taekwondo. Lu jangan lihat sekarang udah subur, ngitungin duit mulu. Iya gak kok? Biasa kalau atlet perutnya pasti. Iya, ketika udah jadi pelatih. Kan sekarang pelatnas ya kok ya. Gimana kok kabarnya? Sehat. Sehat lah ya. Aduh, kalau basa-basi gitu nggak enak ya, langsung aja ya. Kok Quality Goldfish itu berdiri sejak Tahun 2019 bulan April. 2019 bulan April. Gue masih inget banget tuh kalau kirim video atau posting video, nama cinta. Bener gak gue? Sekarang tapi udah gak gitu lagunya. Ceritain dong kok sejarahnya kenapa Quality Goldfish jadi importir di Indonesia. Emang dari dulu suka ikan import sih ya. Dari awal suka ikan impor. Ya, Tapi pernah kan keeping goldfish yang lokal? pernah. Berarti dari awal pernah memang pelihara ikan lokal awalnya. Pernah. Treatmentnya nih, gue banyak kan yang bertanya ya kan, Bang, kalau lu cuman bikin video tentang ikan lokal doang, sekali-sekali ikan mas koki luar dong. Bedanya apa sih menurut lo kok treatmentnya? Sama aja sih sebenarnya. Ikan pertama kali datang terus di karantina. Tapi karantina pakai air aqua. Kenapa air aqua? Karena air aqua tidak ada virus, bakteri, parasit. Kalau fit Juga boleh. air mineral Air yang diminum manusia harus. air isi ulang. Berarti air yang Jadi itu air netral. oke. Harus tuh ya. Nggak harus juga, tapi kan gua nggak tahu kualitas air di rumah lu kayak gimana. Oke, berarti lo mensamaratakan harus air mineral biar aman gitu. Ya, Karantinanya selama berapa hari? 5 hari sampai 7 hari. 5 hari sampai 7 hari. Nah, yang gue seru nih atau yang gue tertarik dengan quality ini, lo beli ikan garansi ikan. Itu maksudnya gimana sih? Beli ikan kalau mati garansi ganti. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kalau masih 2-3 hari gua kasih voucher senilai itu ikan. Atau Belanjaan. duit kembali. Wow, nggak rugi. Nggak. Itu yang bikin berani ya, menantang ya. Karena kan gue dari asalnya tuh hobis. Asalnya hobis. Sampai sekarang masih hobis. Masih. Berarti masih suka keep ikan bagus dong. Berarti nggak jual yang bagus-bagusnya banget dong. Yang juara aja gue lelang. Oh gitu. Berarti udah pure seller dong. Enggak lah, sebenarnya gini loh. Itu koki itu tuh enaknya gimana ya? Apakah koki itu salah satu bentuk investasi? Lo bertanya balik ke gua. Bagi gua investasi, tapi harus ingat pada dasarnya kalau gua. Ketika melihara koki itu udah mulai kompleks atau banyak dramanya, gua balik lagi ke diri gua sendiri, berkaca bahwa gua main koki itu sebagai stress relief, bukan penambah stres. Kalau mau nambah stres, gua mending kerja. Koki itu salah satu bentuk investasi. Kenapa? Pada saat lo beli ikan gua harga 1,5 juta, masih berbentuk bahan. Pada saat lu grooming 4 bulan, itu ikan jadi senior atau jumbo 4-6 bulan ya. Ya. Itu bakal ditawar pasti sama teman-teman kalian. Dan harganya bisa sampai 7 juta, 8 juta. Itu yang makanya gue bilang investasi. Kalau kualitasnya masih bagus atau makin bagus ya kan? Makanya itu harus. Sekarang gue tanya sama lu dah. Lu piara koki buat apa sih? Grooming kan? Grooming dong. Kenapa gue sekarang suka ngadain lomba grooming? Supaya customer gue semua belajar grooming. Oke. Pada saat dia beli ikan kecil, dia grooming jadi gede, masih bagus. Itu kebahagiaannya itu nggak bisa dibeli dengan uang, bener nggak? Benar. Itulah makanya seninya miara koki itu gitu. Jadi tujuan grooming kontes yang lagi lo bikin rutin pun itu. Ini udah putaran keberapa kok? Grooming kontes yang kali keberapa nih? Shogun udah 2 kali, Pai sekali, Rancu sekali. Udah 4 kali berarti? Iya, 4 kali. Hadiahnya dong? Apa sih kemarin-kemarin tuh selama 4 kali? Kalau yang pertama kali Shogun itu saya kasih voucher. Oke. Yang Shogun kedua saya kasih piala sama ikan Shogun, Rancu, sama uang cash. Fresh money. Juara 1 2 juta, juara 2 1 juta, juara 3 500.000. Wah, seru juga ya. Nah, dari mulai jualan ikan terus dengan
dengan jenis ikan impor, terus lalu ada pola atau campaign grooming kontes dengan tujuan yang tadi disebut. Sekarang gue lihat tuh udah mulai beralih bikin pellet sendiri ya. Pellet nggak, gue bikin itu maksudnya gue beli dari JPD Oke. atau Hikari. Oke. Udah gitu gue coating lagi. Oh, di explore lagi. Terus dijual lagi enggak? Jual lagi buat customer tertentu yang mau. Dijual lagi buat customer tertentu. Berarti expand ya, udah nggak cuma jual ikan ya. Sama aja lah. Sebenarnya gini, ikan koki kalau lu bilang stres, bikin stres karena perbuatan lu sendiri ke ikan koki. Contoh airnya misalnya, kita kan tahu koki itu butuh chamber yang kuat, filter yang kuat. Ya. Kalian pasti bikin rumah bakteri kan? Ya. Di rumah bakteri itu ada apa? Ada bakteri baik, bakteri jahat, virus, dan lain-lain, benar nggak? Kenapa kita perlu lampu UV? Buat meminimalis bakteri itu naik ke tank. Kok kenapa banyak orang melihara ikan mas koki jadi stres orangnya? Karena perbuatan dia sendiri. Oke. Airnya ditaruh air macam-macam. Treatment yang kurang tepat. Treatment yang kurang tepat. Kalau dari lo gimana treatmentnya kok? Kalau gue paling seminggu sekali atau 10 hari sekali gue kasih PK dosisnya setengah sampai 1 gram per 1 ton. PK berarti dosis fix ya, takaran fix ya. Karena kan kalau kelebihan dikit bahaya nggak? Enggak. Enggak juga. Antara setengah ppm sampai 2 ppm itu koki masih kuat. Oke. Kalau koi itu sampai 2,5 3 ppm masih kuat. Satuannya ppm. Berarti 7 sampai 10 hari sekali di PK. Bagaimana dengan medianya? Tetap di situ. Tetap di situ. Lalu bagaimana dengan UV-nya, nyala atau mati? UV harus mati. UV-nya harus mati. Iya. Itu untuk menghindari apa? Dipakein PK. Untuk meminimalis virus, bakteri, parasit, bakteri jahat, bakteri baik. Oke. Jadi lu menganjurkan pakai PK ya? Terus wajib tuh ada UV di tank. Wajib. Nah, cara karantina itu beda nggak sih ikan lokal sama ikan impor? Sama Kalau aja. Mas Koki? Sama aja. Sama aja, tetap dengan prosedur yang tadi lo jabarin ke kita. Lebih baiknya pakai air ada aqua. beberapa daerah harus pakai kutu belas. Oke. Kalau yang dari Thailand sih gue jarang banget pakai kutu belas. Oke. Paling gue pakai albayu hari pertama, besoknya gue hajar PK, gue bungkus ampicillin, udah masuk ke air baru. 3 hari puasa, hari keempat kasih makan nggak ada problem, nggak ada mati. Udah normal ya. Di sini kok showroomnya di mana sih by the way? Kita ngobrol-ngobrol dalam tapi nggak tahu anak-anak showroom di mana. Ruko Westpark. Ruko Westpark BSD. Datang ke sini gratis apa kok? Edukasi yang pasti ya. Karena gue liat kayak lo suka sharing gitu sih buat pengalaman, atau lo nggak menutupi bagaimana cara meliharanya, bagaimana Karena bikin ilmu gua itu mahal banget, udah habis 800 ekor gua. Sampai 1000 ekor ada kali ikan mati. Kita kan harus coba gitu iya, loh. iya. Udah lumayan banyak korbannya ya. Uh, Kalau gue sih bilang itu ini uang sekolah. kuliah, Uang sekolah. uang sekolah. Tapi kan dengan begitu akhirnya jadilah quality yang sekarang digemari banyak orang dong. Iya. Dengan sekian puluh ribu followers Instagram. Baru mau on the way 20.000. Ah, mana coba cek Meng, berapa quality? 19.900. Lumayan loh untuk followers jagang ikan Mas Koki. Iya, nggak sampai 2 tahun lagi. Nah, yang gue seneng ngelihatnya, lu salah satu importir yang ikut kontes. Berarti ikan Mas Koki dengan standarisasi kontes yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab di dalamnya. Keren tuh. Kenapa lu mau ikut kontes dengan bawa ikan impor? Tujuannya apa tuh kok? Nggak ada tujuan apa-apa sih. Tetap buat senang-senang aja. Buat hobi. Atau kepengen orang banyak buat tahu. hobi. Buat hobi. Atau kepengen orang banyak tahu bahwa ikan impor juga banyak yang rapi dan bisa bikin konten. Start harga ikan Mas Koki di quality. Harga seller atau hobis nih? Harga hobis dong. Kalau harga hobis start dari 1 juta sampai 15 juta juga ada. Dengan 1 juta lo bisa bawa ikan kualitas import ya, Iya. dari sini. Lalu bagaimana dengan kualitas import yang bisa kontes? Harganya ada nggak sih startnya? Ada. Berapa tuh kok? Dari harga 3,5 juta sampai 15 juta. Itu udah layak kontes ya, 3,5 juta. Udah layak kontes. Size baby. Size baby.
Kenapa logonya Oranda? Nggak rancu, nggak Ryukin gitu? Karena gue penggemar Oranda. Wah, garis keras Oranda nih ya. Aduh. Makanya Oranda. Namanya kenapa quality? Karena gue hanya mau import ikan berkualiti. Karena hanya mau import ikan berkualitas ya. Makanya quality. Berat soalnya quality ini. Kalau lo jualan ikan jelek bakal dihujat soalnya. Iya, udah pasti. Sekarang aja dihujat. Kira-kira harapan lo buat ikan mas koki Indonesia apa tuh kok? Baik seller lokal, seller importir. Ya, kita maju bareng-bareng. Kita maju bareng-bareng ya. Nah, terus kan tadi lo bilang bahwa ini bisa jadi nilai investasi ya kan ikan mas koki. Seberapa yakin lo bisa jadi nilai investasi? Yakin lah. Karena kemarin gua udah beli Shogun, harganya hampir 3,5 juta. Kurus. Gua masukin palut di rumah. 8 hari kemudian ikannya jadi, gua lelang laku 7 juta, kan lumayan. Gelap juga harganya ya. Kiat-kiat dong di sini. Kiat-kiat buat kasih makan ikan di showroomnya quality. Kalau grooming ikan yang bagus itu harus jaga air yang bagus. Berarti kunci utamanya jaga air. Kasih makannya juga nggak boleh kurang, sering tapi dikit. Repetisinya banyak. Oke. Kalau di Thailand kan pakai telur, pagi doang dikasih. Oh, pagi doang kalau di sana. Tapi 1 loyang dikasihnya. Oke. Nah, kok lu kan sebagai importir, berarti lu sering ke Thailand? Ke Thailand baru 2 atau 3 kali, gue lupa. Kayaknya 2 ya. 2 atau 3 kali ya? Satu lagi ke Korea, ketemu Pijili. Ke Korea. Nah, kira-kira apa yang bikin beda breeder sana sama breeder sini gitu? Sama aja. Sama aja ya? Hanya saja bedanya ikannya jauh ya? Enggak. Ikan lokal juga ada yang bagus. Contohnya rancu. Gue pernah beli rancu dari Maya Rizka juga harganya mahal. Tapi emang ikannya bagus banget. Dan ikannya layak emang juara. rancu dari Maya Rizka. Berarti lu suka beli juga ikan-ikan lokal? Suka, tapi hanya khusus show. Hanya khusus show ya? Nilainya atau harganya pun lumayan tuh. Karena terus terang untuk produksi ikan show itu sangat susah. Tapi kalau pai, 1 kali produksi dia dapat ikan show-nya itu 300 sampai 1000 lebih dia dapat. Makanya gue jadi agent pai. Lebih enak kan dapat duitnya sebenarnya. Authorized dealer. Oh, berarti dapat sortiran paling bagus ya? Enggak, bukan sortiran yang bagus. Pai itu 1 bulan jual ikan ke seluruh dunia 2000 ekor every month. Dan China itu paling gede market dia. Indonesia mah nomor terakhir kali. Berarti lo yang segede gini aja termasuk yang paling kecil tuh bagi dia. Wow. Jadi lu bisa bayangin kalau dia jual 2000 ekor, hitung aja harga ikonnya 2 juta dapat. Udah 4 miliar 1 bulan dia dapat. Dia udah naik apa tuh ya? Udah naik Porsche. Udah naik Porsche. Kalau kesini, lo ada tiap hari di sini nggak kok? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari di sini. Siapapun bisa datang ke sini. Bisa. Bawa keluarga, todong ayah, ibu bisa juga ya? Bisa. Tapi kalau mau lebih enak ntar pembukaan farm gua. Oh, lo mau bikin farm? Iya. Kapan tuh? Tanah udah dibeli, lagi dibangun tembok. Kira-kira akhir tahun dah. Kalau nggak tahun depan udah jadi. Boleh dibocorin daerahnya? Parung Panjang. Wow. Breed? Itu masih belum tahu. Masih belum tahu. Berarti ada peresmian lagi ya? Ntar ada pembukaan. Ada party? Ada dong Pak. Gila ya, dari dulu jualan di rumah dengan lagu Namaku Cinta, terus punya showroom, ruko, terus sekarang pindah ke tanah yang lebih luas lagi. 1000 meter. Tapi kayaknya ini bukan core bisnis utama lo ya? Enggak. Hobi yang menghasilkan ya? Bisnis utama gue itu udah jalan karena gue melakukan satu sistem yang membuat bisnis gue jalan tanpa harus gue kontrol. Sudah autopilot. Iya. Ikan juga gue mau bikin autopilot juga. Wow. Berarti ini hobi yang menghasilkan? Yang merugikan. Karena kan gue kebanyakan jualnya di lelang. Gak merugikan lah. Ada ikan yang untung, ada ikan yang rugi. Kalau ikan yang juara ya kita lelang udah pasti untung lah. Iya. Kita beli ikan harganya 3 juta misalnya atau 4 juta. Kita lelang kan bisa laku 5 juta.
6 juta kan untung. Kayak kemarin yang juara satu baby di Bali, gue beli 2,5 juta. Lelang laku 3,5 ya kalau nggak salah Dere. Kalau yang juara satu Lika ikan deri laku berapa? 6,7. Apa tuh ikan apa tuh? Rancu, orang Rancu kirim, baby. Dan dikasih gratis. dikasih gratis maksudnya? Kasih gratis sama Deri. Maksudnya gimana? Itu ikan Deri kasih ke gue gratis, gue ikutin kontes juara satu. Wah. Gue lelang dapat 6,7, itu Oke. baru duit, bener nggak? Wah itu bener-bener duit banget tuh. Walaupun customernya juga minta tuker ganti ikan, gue nggak peduli lah kasih. Hah, ganti ikan? Karena ikannya mati di customer ikan sebelumnya. Waduh. Gini sih sebenarnya, Gimana biar mencegah atau mengurangi potensi ikan mati kok? dengan cara karantina yang benar. Balik lagi air dan karantina yang benar. Treatment hariannya, airnya ganti baru tiap hari atau kurangi atau gimana? 10% tiap hari dikuras. 10%. Hmm. Lalu filter gimana? Kontrol terus kah? Filter harus dikontrol, air juga harus dilihat. Berarti filter chamber pertama sering dibersihin? Harus, minimum seminggu sekali. Minimum seminggu sekali. Air 10%, kurangin, ganti airnya. Itu pakai air apa? Tanah kah atau air? Terserah, kalau gua kan pakai air pump di sini. Tapi gua pakai filter 3. Isinya arang semua merek Yakobi. Yakobi itu satu kantong plastik itu hampir 2,5 juta. Oke. Sebenarnya balik, bukannya gua harus mewajibkan air aqua. Karena gue tidak tahu air di kualitas si customer itu sebagus apa. Lo ngerti nggak? Makanya gue wajib itu karantina pakai air aqua. Buktinya setelah gue edukasi customer harus pakai air aqua di karantina, penyesuaian air dengan air tank. Kenapa harus penyesuaian dengan air tank? Karena kita kan nggak tahu bakteri di air tank itu seberapa banyak dia punya bakteri. Iya, beda-beda ya. Apalagi kalau kita kan suka treatment obat apa segala macam kan yang membuat bakteri makin banyak. Kita kan nggak tahu itu kalau ikan nggak kuat pasti bisa terserang banyak penyakit. Karena contoh white spot, insang busuk, Paling sering tuh ya. herpet, sisik nanas. Kok customer yang datang ke sini udah bermacam-macam dong. Wah, bukan bermacam-macam lagi. Kira-kira ceritain dong dari kalangan kayak gimana? Ada yang anak kecil kah? Ada yang selebgram kah? Ada yang artis kah? Ada yang pejabat kah? Selebgram nggak ada, tapi kayak manajer produksinya, direktur produksinya BCL juga ada belanja sama gua, Hamada. Anak kecil ada kok? Anak kecil nggak ada. Belum ada ya? Karena gua jual ikan import mahal, anak kecil juga kabur lagi. Kali sama bapak sama ibunya kan? Oh, sama bapak ibunya ada. Ada ya? Ada. Artisnya langsung? Nggak ada. Belum ada. Apa lo nggak ngeh kali? Nggak. Belum ada ya? Gua nggak suka di endorse. Karena gua maunya semua berjalan alami. Tapi kayaknya lu di endorse Aqua nih. Bawa merek Aqua mulu. Nggak, karena gini. Waktu gua ke Bali, gua Iya. pertama kali juga coba pakai Aqua. Ternyata ikannya semua fit gitu nyampe Surabaya tanpa harus gua karantina, bro. Jadi waktu perjalanan Surabaya kan 9 jam. Ya. Sampai 7 jam itu air udah butek, ikan udah pada mendem. Gua ganti pakai air Aqua, taruh ikannya seger aja gitu tuh ikannya. Hanya 1 ekor doang ikan gua nggak perform, oranda, baby. Yang lain semua perform. Oke. Datang ke sini beli ikan terus free edukasi atau sharing bareng-bareng ya? Kalau gue sih ada, kalau misalnya lu mau barbecue, lu harus ngomong dulu, bro, gue mau makan barbecue, gue siapin barbecue wagyu. Bro, gue mau wine, merek apa, bin atau misalnya, ya ada botol wine tuh di bawah. Gue tanya dulu customer ya, lu mau apa, tinggal gue sajiin aja gitu. Yang ada nggak pulang ya kan? Pulang. Oh boleh bawa wine atau disediain wine, yang penting bawa supir ya, baliknya jadi aman ya. Oke. Pesan-pesan buat hobis Mas Koki Indonesia kok. Sebagai closing dong. Kasih pesan dong. Buat hobis ya. Bentar nih. Ini kalau gue ngomong nyelekit dikit nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah. Buat hobis Indonesia, tolonglah kalian tuh kalau karantina ikan nggak usah males. Ntar kalau mati kalian nyalain ikannya atau sellernya. Nah, contoh nih misalnya gue pribadi, gue beli dari satu seller dari Thailand breeder, masuk ke Indonesia 100 ekor mati 80. Gue import lagi 100 mati 50. Apakah gue mungkin masih mau beli dari itu breeder? Kan kagak kan, mas, logikanya kan bener. Iya. Tapi kalau gue di tempat gue bisa piara mati 10 ekor masih hal wajar lah.
Kalau menurut gua, karena kita main itu makhluk hidup, bukan benda mati. Ya, nggak, Breng? setuju. Ya kan? Jadi yang paling penting itu karantina. Gimana lu menyesuaikan air karantina lu itu dengan air tank lu atau dengan air kolam? Sebenarnya sih gua ada 2 cara kalau mau cara cepet. Cara cepet apa tuh? Boleh dibagiin? Contoh, ada satu customer gua di Makassar. Dia tuh pingin cara cepet. Gua bilang tapi capek. Dia bilang nggak apa-apa capek. Oke. Ikan lamanya lu turunin. Lu misalnya saya kirim nih hari Jumat nih. Hari Jumat full timer udah dimatiin. Hari Sabtu kan tayu udah dikit tuh. Ikan lamanya diturunin, taruh di satu wadah, dihajar PK 1 gram per 1 ton. Selama 1 kali 24 jam. Ikan baru datang di karantina pakai air sama garam aja. Karena ikan dari gua tuh udah dijamin bersih. Karena pengiriman gua tuh selalu dibungkus pakai ampicillin. Jadi lendir ikan aja pada copot. Air di tank dikuras habis, diisi baru. Air baru? Oke. Air tank dikuras habis, diisi air baru, dirunningin. Pada saat besok ikan dimasukin bareng-bareng, tidak ada yang mati. Karena bakteri di air ataupun di ikan udah habis. Jadi gue meminimalis bakteri crash. Repot tapi hanya 1 hari. Capek sih, tapi ya lebih oke kalau gue bilang ya, lebih cepat. Oh, mungkin capeknya sama dengan ketika lo menyiapkan untuk memelihara ikan. Dia capek di awal, kayak lo harus fokus ke filtrasinya, terus cost duitnya lebih gede ke filtrasi ketimbang ikan yang lain. Mungkin kayak gitu kali ya? Iya. Oke. Jadi pesan dari Forenza sebagai tuan rumah, pemilik plus kuncian dari Quality Goldfish adalah seperti itu untuk customer atau hobis Indonesia. Nggak boleh baper katanya. Itu demi kebaikan ya? Oke. Thank you ya kok atas waktunya. Yuk, sampai ketemu di launching dan party-partinya nanti. Siap.